Baik, pembelajaran ini saya mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Dengan cara menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga jangan lupa memakai masker. Baik anak-anak, sudah siap untuk menerima pelajaran pagi hari ini? Ya, pintar. Baik ya. Sebelum pembelajaran ini Bapak mulai, alangkah baiknya kita akan membuka dengan cara membaca doa bersama-sama, yaitu dengan membaca suratul Fatihah di dalam hatinya masing-masing, dengan harapan semoga pembelajaran kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Selesai. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu dari anak-anak siapa saja yang pagi hari ini tidak masuk dan siapa saja yang hari ini izin. Silakan nanti akan saya panggil satu persatu ya. Oke, saya absen dari yang pertama Andi. Hadir ya. Ani. Hadir ya. Anton. Hadir ya. Baik, berarti sudah hadir semua ya. Oke. Baik, Bapak akan melanjutkan untuk pembelajaran yang hari ini, yaitu tentang bab berani berkhitan. Masih ingat dengan pembelajaran yang minggu kemarin? Andi masih ingat? Ya, betul. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang masalah disyariatkannya berkhitan. Terus yang satu lagi, ada yang ingat? Apalagi selain disyariatkannya berkhitan? Ya betul, yaitu tentang pengertian khitan itu sendiri. Coba Bapak ingin bertanya, siapakah orang yang pertama kali berkhitan? Siapa? Andi, siapa Andi? Ya betul, Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim itu berkhitan pada usia berapa? Ya betul, pada usia 80 tahun. Lama sekali ya, tua sekali ya. Jadi anak-anak ketika besok berkhitan itu jangan terlalu tua. Karena nanti kasihan bu dokternya ya. Jadi jangan terlalu tua. Karena khitan itu memang suatu kewajiban. Maka kita sebagai orang beragama Islam atau seorang muslim, khususnya laki-laki, kita harus berkhitan karena itu adalah suatu kewajiban kita. Karena dengan berkhitan tubuh kita menjadi bersih sesuai dengan pengertian khitan. Apa pengertian khitan kemarin? Ya, khitan itu adalah artinya memotong, asal kata dari khotana. Betul. Terus khitan secara istilah sudah dijelaskan ya. Terus secara pengertiannya bahasa tadi ya, bahasa secara istilah khitan itu adalah membuka atau memotong kulit khuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Betul. Baik anak-anak, Bapak akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Jika kemarin kita sudah membahas tentang disyariatkannya berkhitan atau sejarah disyariatnya berkhitan dan juga pengertian khitan, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan masalah menyebutkan dasar hukum khitan, termasuk menyebutkan usia dalam berkhitan dan juga hikmah dalam berkhitan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat menyebutkan atau siswa dapat menyebutkan dasar hukum khitan dengan benar. Yang selanjutnya menyebutkan usia khitan dengan benar dan menunjukkan hikmah dalam berkhitan dengan benar. Baik anak-anak, Bapak akan melanjutkan pembelajaran tentang yang pertama, yaitu tentang dasar hukum diperintahkannya dalam berkhitan. Baik,
Sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak akan menampilkan sebuah gambar yang nanti silahkan dilihat gambar tersebut, silahkan diamati apa saja yang ada pada gambar tersebut. Baik ya, Bapak akan menampilkan sebuah gambar, silahkan diperhatikan. Nah, sudah kelihatan ya gambarnya ya. Coba, sekarang Andi. Gambar apa itu Andi? Nah, betul, yaitu gambar orang yang berkhitan. Apalagi selain orang yang berkhitan? Ya, betul, suasana berkhitan. Ada ibu dokter. Terus ada apa lagi itu? Ada anak yang sedang dihitan. Betul ya? Jadi itu, makanya hitan itu memang suatu kewajiban anak-anak. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus wajib ketika hitan ya. Jangan sampai kita menunggu lama atau kita menunggu tua. Sesuai dengan hukum pelaksanaan hitan yang pada hari ini kita bahas, yaitu hukum pelaksanaan hitan itu sudah diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi al-fitratu khamsun hitanu walistihdadu wanatsful bati wakussus syarib wataqlimul ad-dufar, yang artinya fitrah itu ada 5 anak-anak. Yang pertama adalah khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis, dan yang kelima adalah memotong kuku. Bisa dilihat ya di papan tulis itu ya. Nah, di proyektor bisa dilihat itu. Nah, makanya salah satu atau hukum dasar hitan itu menjadi kewajiban kita karena fitrah atau kebersihan kesucian kita. Makanya ketika kita berkhitan, maka diri kita akan selalu terjaga kebersihannya. Karena memang salah satu syarat ketika kita sudah balik yaitu dengan cara bersih badan ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Maka khitan itu menjadi kewajiban karena orang yang tidak berkhitan maka badannya tidak bersih atau masih menanggung najis. Betul sekali. Terus untuk usia pelaksanaan khitan yaitu ada 2 macam anak-anak. Yang pertama yaitu waktu mustahab atau waktu sunnah. Apa waktu sunnah itu? Ada yang tahu? Ya betul, waktu sunnah itu adalah waktu yang dianjurkan, yaitu waktu sebelum balik. Itu masih sunnah. Jadi waktu sebelum balik kita boleh melaksanakan khitan ya, karena memang khitan itu tidak ada batasan umur. Yang jelas ketika belum balik kita disunahkan. Yang kedua yaitu waktu wajib khitan. Kapan waktu wajib khitan itu? Ada yang tahu? Nah betul, yaitu ketika kita sudah balik. Ya, ketika seorang laki-laki sudah balik, dia mempunyai kewajiban untuk berkhitan. Kalau dia tidak berkhitan, maka ketika dia sholat, sholatnya tidak akan sah karena dia masih membawa najis. Betul sekali. Jadi waktu wajib khitan itu pada saat kita sudah balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan untuk sholat. Kalau sholatnya sudah wajib tapi kita masih najis bagaimana? Nah, karena najis itu salah satu yang bisa membatalkan sholat, maka kita harus berkhitan untuk menghilangkan najis itu agar supaya ketika kita sholat, sholatnya kita diterima oleh Allah. Betul sekali. Yang ketiga tentang hikmah khitan. Ketika orang sudah melaksanakan khitan, kita pasti merasakan hikmahnya, merasakan manfaatnya. Nah, anak-anak, apakah manfaat khitan itu? Ada yang tahu? Manfaat khitan
sesuai dengan buku kalian, yaitu yang pertama adalah sebagai bukti ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad. Jadi kalau sampean semua itu pengikutnya Nabi Muhammad, berarti kita semua wajib berkhitan, harus berkhitan. Kalau kita tidak berkhitan, berarti sampean semua bukan pengikutnya Nabi Muhammad, ya. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Jelas yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa orang yang khitan itu menjaga kebersihan kita, ya, menjaga kebersihan badan kita. Karena kebersihan badan salah satu syarat ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, betul ya, sesuai minggu kemarin yang sudah Pak Guru jelaskan, bahwa ada sebuah kisah seorang anak yang baru masih kecil. Dia ketika dalam keadaan buang air kecil atau pipis, dia merasa sakit, ya, selalu menangis, lalu dibawa ke dokter. Dan ternyata apa? Di dokter tadi ditanya, ternyata itu penyakit yang munculnya dari najis yang ada di kelaminnya laki-laki tersebut. Lah, terus bagaimana bisa menyembuhkan penyakit itu? Caranya gampang, yaitu dengan cara dikhitan. Makanya khitan itu sehat, anak-anak. Khitan itu sehat. Jadi bersih itu juga sehat. Makanya selalu jaga kebersihan agar supaya kita selalu sehat. Yang selanjutnya, hikmah atau manfaat khitan, yaitu menjadi ciri muslim yang baik. Kenapa? Kalau seorang muslim yang tidak baik, maka muslim itu tidak melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad atau perintahnya Nabi Muhammad. Ya, kalau dia sebagai muslim yang baik, berarti harus melaksanakan semua syariat dari Nabi Muhammad, termasuk yang dulu disyariatkan oleh salah satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu berkhitan. Jadi kita wajib harus berkhitan. Baik anak-anak, itu ya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan tentang hukum khitan, yang kedua tentang usia khitan, yang ketiga tentang hikmah khitan. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Ya, Bapak akan membagi kelompok. Sebelum Bapak membagi kelompok, mungkin ada yang ditanyakan tentang apa yang Bapak jelaskan? Tidak ada? Oh, berarti sudah pintar semua ya. Oke, baik. Bapak akan membagi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti Bapak akan memberikan sebuah lembaran termasuk kertas yang akan saya bagikan kepada kelompok masing-masing. Nah, di situ nanti silahkan didiskusikan, silahkan dicari dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kelompok 1 mendiskusikan tentang usia berkhitan. Yang kelompok 2 mendiskusikan tentang hikmah dalam berkhitan. Nah, setelah nanti diskusinya selesai, Bapak akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ya, mendiskusikan, lalu silakan dipresentasikan ke depan dari apa atau hasil yang sudah kalian diskusikan secara berkelompok. Baik ya. Sekarang silakan kelompoknya dibagi. Ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil kertas atau alat yang telah disiapkan. Ini ya. Kelompok 1 silakan ini. Kelompok 2. Ya, silakan sekarang silakan dikerjakan. Baik, gimana? Sudah selesai semuanya? Nah, sebelum kalian atau ketua kelompoknya nanti presentasi ke depan, Bapak akan menayangkan sebuah video. Silahkan video itu diperhatikan dan silahkan video itu disaksikan.
Lalu tugas kalian silahkan mendiskusikan video tersebut yang nanti silahkan juga dipresentasikan ke depan. Oke, silahkan diperhatikan videonya ya. Ini Bapak putarkan. Nah, silahkan diperhatikan. Oke ya, setelah kalian berdiskusi dan juga setelah kalian memperhatikan video yang sudah Bapak putarkan, silahkan sekarang ketua kelompok dari kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari tugas yang Bapak berikan, termasuk mendiskusikan dari video pembelajaran tadi. Silakan maju. Andi ke depan. Oke. Nah, baik sekali ya. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Silakan untuk sekarang kelompok 2. Ketuanya Anton, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Anton. Untuk kelompok 2 semuanya tepuk tangan. Baik. Ternyata kalian semuanya baik semua hasil diskusinya ya. Dan tadi yang dijelaskan atau yang didiskusikan juga sudah bagus semua ya. Oke, kita applause untuk semua kelompoknya ya. Oke, luar biasa sekali anak-anak. Oke ya, itulah materi itu sudah kita jelaskan semua. Sebelum pembelajaran ini ditutup, coba kita kembali ke awal tadi. Ada yang ingat tadi kita menjelaskan masalah apa saja anak-anak? Nah ya betul, kita tadi pertama membahas masalah hukum dasar berkhitan. Yang selanjutnya tentang usia dalam berkhitan. Yang terakhir adalah tentang hikmah. Oke, jadi itu ya anak-anak, betul sekali, yaitu tentang dasar hukum, tentang usia berkhitan, dan juga tentang hikmah khitan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini bahwasanya dasar hukum khitan itu sudah jelas, khususnya bagi umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus melaksanakan yang namanya khitan agar supaya badan kita bersih. Karena ketika besok kita sudah balik, itu adalah salah satu persyaratan untuk melaksanakan ibadah atau kewajiban sholat. Makanya kita harus berkhitan. Selanjutnya, khitan itu boleh dilaksanakan oleh anak yang belum balik dan juga wajib dilaksanakan untuk anak yang sudah balik. Dan juga tadi tentang hikmah khitan, salah satunya hikmah adalah kita mensyariatkan dan kita mengakui bahwasanya khitan itu adalah suatu kewajiban. Jadi kita harus melaksanakan khitan, menjadi ciri muslim yang baik, dan juga mencegah timbulnya penyakit. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari sebelum kita pulang, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah untuk kita semua. Ya, jangan lupa diamalkan ilmunya. Oke, baik. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk besok kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang atau kalian besok menceritakan tentang kisah kalian pada saat awal berkhitan ya. Oke ya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.